Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dalam kesempatan untuk pemaparan dengan tema untuk jurnal pemasaran, yaitu terkait dengan judul analisa strategi pemasaran dengan menggunakan digital marketing untuk meningkatkan penjualan yang dalam kurung studi kasus pada PT Mayora Indah Tbk. Disampaikan bahwa jurnal ini dibuat dan disusun oleh Surya Budiman, Muhammad Maulana Akbar, saya sendiri, Kiki Oktapitri, dan Sabinatul Umah. Baik, dalam jurnal ini untuk abstraksinya ada 5 kata kunci di sini, yaitu pemasaran digital, strategi pemasaran, bauran pemasaran, penelitian kualitatif, dan analisis SWOT. Baik, PT Mayora Indah Terbuka sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi berhasil melaksanakan salah satu strategi besar dalam mengembalikan gross margin perusahaan tanpa kehilangan pertumbuhan dan pangsa pasar, sambil menjaga kondisi keuangan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi dunia melalui pemasaran digital. Pemasaran digital ini adalah cara komunikasi yang paling efektif dan efisien bagi perusahaan untuk mendapatkan branding dan konsumen yang sebanyak-banyaknya, di samping menurunkan biaya penjualan secara signifikan yang mampu menaikkan margin laba setinggi-tingginya. Kami melakukan kajian literatur, di antaranya terkait dengan pengertian pemasaran digital, strategi pemasaran, dan bauran pemasaran digital. Pemasaran menurut Kotler, P. and Keller yaitu sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mulai mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Pemasaran digital. Nah, menurut WSI dalam Todor yang dikutip dari pemasaran digital karya Elida T. dan Raharjo, pemasaran digital ini merupakan suatu cara inovatif yang menggunakan database dan menjangkau konsumen secara individu, hemat biaya, dan lebih tepat waktu. Pemasaran digital atau pemasaran dalam bentuk elektronik yang diistilahkan juga sebagai e-marketing mempunyai fungsi yang sama dengan fungsi pemasaran konvensional, yaitu sebagai alat penjualan dan pelayanan konsumen, alat berkomunikasi, efisiensi biaya, dan alat pengembangan merek. Selanjutnya, terkait dengan strategi pemasaran, menurut Kotler dan Keller, strategi pemasaran adalah usaha untuk menciptakan kesadaran konsumen menyangkut produk dan jasa yang ditawarkan dan mengembangkan basis pelanggan. Nah, selanjutnya, bauran pemasaran digital. Menurut Elida dan Raharjo, bauran pemasaran digital yang diadopsi dari bauran pemasaran atau marketing mix karya McCarthy terdiri dari produk di era digital, produk yang ditawarkan oleh perusahaan sama dengan produk yang ditawarkan di pasar konvensional. Place di era digital, place di sini diistilahkan sebagai ruang pasar, market space. Ruang pasar tersebut dalam dunia digital berupa saluran online dan alamat website. Promotion di era digital, materi promosi ditempatkan pada tempat-tempat promosi digital. Price di era digital, ruang pasar sebagai suatu pasar terbuka, transparan, membuat harga menjadi suatu ukuran penting bagi konsumen dan penjual untuk memberikan peluang lebih besar terhadap pembeli atau penjual. Dalam penyusunan jurnal ini, kami menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang didasarkan pada data sekunder dan dari berbagai sumber informasi seperti sumber buku, laporan tahunan PT Mayora Indah Tbk tahun 2022, jurnal tentang pemasaran digital, dan sumber publikasi online lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT yang berfokus pada bauran pemasaran digital atau digital marketing mix untuk mendapatkan strategi pemasaran digital yang harus dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk untuk meningkatkan penjualan. Dari hasil dan pembahasan jurnal ini, analisis sikap konsumen terhadap
produk Mayora diidentifikasi dari hasil kajian terhadap laporan tahunan PT Mayora Indah tahun 2022 yang telah dipublikasi dan sumber online lainnya. Sehingga dapat dianalisis sikap konsumen terhadap produk PT Mayora Indah (TBK) dengan perkiraan identifikasi faktor sebagai berikut. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu terdapat kualitas produk, merek, dan harga. Untuk kualitas produk, konsumen cenderung memilih produk PT Mayora Indah karena produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan harapan mereka. Untuk merek, merek yang kuat dan dikenal oleh konsumen dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk PT Mayora. Untuk harga sendiri, harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas produk mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk PT Mayora Indah. Yang kedua, faktor eksternal itu terdiri dari persaingan, tren, dan pandemi. Persaingan dengan merek lain mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk PT Mayora. Sedangkan untuk tren, konsumen memilih produk yang sesuai dengan tren saat ini sehingga PT Mayora Indah perlu melakukan inovasi produk dan mengikuti tren yang sedang berkembang. Sedangkan pandemi ini yang baru-baru ini berakhir mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk PT Mayora Indah terkait keamanan produk dan terjamin kesehatannya. Baik, dari faktor di atas, kami mencoba melakukan deskripsi dari strategi pemasaran PT Mayora Indah yang telah mempunyai strategi pemasaran, analisa, dan kebijakan pemasaran yang dimiliki dengan menghubungkan dalam konsep pembauran pemasaran. Yaitu untuk produk, PT Mayora Indah mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren saat ini dan memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk harga, PT Mayora Indah menetapkan harga yang bersaing dengan pesaing dan sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan dengan memperhatikan harga bahan baku dan kondisi ekonomi politik dunia. Untuk promosi, PT Mayora Indah melakukan promosi melalui media sosial, iklan di media massa, dan juga event-event yang melibatkan konsumen. Untuk distribusi, PT Mayora Indah meningkatkan distribusi produknya dengan menambah jumlah distributor dan store yang menjual produk PT Mayora Indah. Selain itu, PT Mayora Indah juga melakukan kerjasama dengan e-commerce untuk memudahkan konsumen dalam membeli produknya. Nah, kami mencoba menganalisis SWOT dalam strategi pemasaran PT Mayora Indah, yaitu sebagai berikut. Analisis SWOT ini terdiri dari strength, produk PT Mayora mempunyai kualitas tinggi dan terkenal di Indonesia, merek yang kuat dan dikenal baik di pasar domestik dan dunia. Untuk jaringan distribusi yang luas dan terintegrasi dengan baik. Inovasi produk yang konsisten dan terus-menerus. Dan sedangkan di sini ada kelemahannya yaitu mengandalkan pada produk tertentu seperti biskuit dan kopi, keterbatasan dalam diversifikasi produk, kurangnya kehadiran produk secara digital di pasar. Untuk opportunity, pertumbuhan pasar makanan dan minuman olahan yang terus meningkat di Indonesia dan pasar dunia. Diversifikasi produk untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Terakhir, peluang untuk memperkuat kehadiran produk secara digital dan meningkatkan pemasaran secara digital. Untuk threat atau ancaman, persaingan yang ketat dari perusahaan makanan dan minuman olahan lainnya. Perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi produksi dan distribusi produk. Fluktuasi harga bahan baku dan biaya produksi. Strategi pemasaran PT Mayora dapat ditunjang melalui strategi pemasaran digital seperti membangun website yang responsif dan user-friendly, meningkatkan kehadiran produk di media sosial, membuat email marketing dan mengirim email promosi dan newsletter pada pelanggan, menggunakan wahana search engine optimization, penggunaan PPC atau pay per click pada iklan berbayar, penggunaan influencer marketing atau selebriti yang memiliki pengikut yang besar di medsos, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami perilaku dan preferensi mereka sehingga dapat membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Dari kajian kami pada jurnal ini dapat disimpulkan berdasarkan penjabaran dari hasil analisis konsumen, bauran pemasaran, dan analisis SWOT yang dilakukan, maka PT Mayora Indah dapat mengoptimalkan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan dengan beberapa cara tersebut. Membangun kehadiran produk secara online, penggunaan search engine optimization atau SEO,
menggunakan influencer, membuat konten yang menarik, dan menggunakan iklan digital. Adapun yang dapat kami sarankan pada PT Mayora Indah yaitu akan melakukan inovasi dan diversifikasi produk sebanyak-banyaknya dan ditawarkan secara digital untuk menambah variasi produk yang dipasarkan. PT Mayora Indah mengembangkan dan memperluas media pemasaran digital agar dapat menarik konsumen baru dan mempertahankan konsumen yang sudah ada terkait dengan branding produk PT Mayora Indah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi jurnal yang kami tawarkan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.